Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andrika di Jerman. Hari ini saya mau menunjukkan kepada kalian satu kegiatan yang akan saya lakukan berhubungan dengan satu perayaan yang akan dirayakan oleh orang-orang Jerman. Di Jerman ini ada satu tradisi di bulan Desember, di minggu-minggu awal, mungkin minggu pertama begitu di bulan Desember, yang tahun ini jatuh pada tanggal 6, nanti hari Minggu, mereka merayakan Hari Santo Nikolaus atau Nikolaustag ya. Harinya Santo Nikolaus. Nah, saya nggak tahu ini apakah benar-benar ada fakta sejarahnya atau hanya mitos atau tradisi. Tapi tadi saya coba cari-cari di internet. Jadi Santo Nikolaus ini bukan Santa Claus yang dirayakan di tradisi orang-orang Amerika. Jadi ini berbeda. Jadi kalau yang Santa Claus yang dirayakan di Amerika itu orang Jerman bilang itu Weihnachtsmann atau the Father of Christmas, itu akan mengunjungi rumah dan anak-anak pada hari Natal. Tetapi kalau yang ini berbeda, jadi mereka mempercayai ada seorang santo bernama Santo Nikolaus yang hidup pada zaman dulu, dan Santo ini suka berbuat kebaikan, memberikan kejutan-kejutan kepada orang-orang, dan dia bisa membuat keajaiban atau mujizat. Ya, seperti mereka meyakini Santo Nikolaus ini bisa melakukan mujizat begitu. Jadi mereka merayakan hari Santo Nikolaus nanti tanggal 6 hari Minggu biasanya. Jadi mirip-mirip dengan anak-anak di Amerika yang merayakan Natal dan menunggu Santa Claus datang kasih hadiah. Nah, kalau di Amerika kan sepertinya mereka taruh kaos kaki waktu malam Natal dan berharap besok pagi Santa Claus akan menaruh hadiah kalau mereka sepanjang tahun ini berbuat baik. Nah, kalau di Jerman ketika mereka merayakan hari Santo Nikolaus, mereka anak-anak akan menaruh sepatu boot mereka di depan pintu dan berharap besok akan ada hadiah yang ditaruh di dalam boot mereka yang ada di depan pintu. Dan biasanya mereka menaruh sepatunya itu sudah dibersihkan, yang menunjukkan bahwa mereka sepanjang tahun ini berusaha menjadi anak yang baik. Dan mereka juga tidak menaruh sepasang sepatu, tetapi hanya satu sebelah dari sepatunya untuk menunjukkan mereka tidak greedy, tidak pengen dapat yang banyak begitu. Jadi mereka hanya menaruh sebelah dari boot mereka di depan pintu. Nah, ini sebenarnya hanya dirayakan sebagai tradisi, dan saya dengar dari teman saya di sini yang udah lama di Jerman. Jadi nggak cuma anak-anak, orang-orang merayakan hari Santo Nikolaus ini dengan menaruh kayak bingkisan-bingkisan kecil kayak coklat di depan pintu dari tetangganya begitu, dengan harapan orang itu akan mengalami kebaikan di dalam hidup mereka, dan menaruh coklat atau ya bingkisan kecil di depan pintu rumah mereka. Jadi saya tidak mempercayai tentang tradisi itu dan saya tidak merayakannya, tapi saya mau pakai momen ini untuk berbagi kebaikan dengan tetangga yang ada di gedung apartemen kami. Ada 6 keluarga, ada 2 keluarga di bawah, lalu ada 1 di sebelah rumah saya, dan ada 3 keluarga yang ada di atas. Jadi nanti kami akan kasih bingkisan kecil untuk mereka, coklat kecil begitu, dan akan saya taruh nanti hari Minggu tengah malam di depan pintu rumah mereka. Terus sebenarnya di supermarket itu ada dijual kayak bungkusan kecil yang isinya coklat, udah siap tinggal dikasih. Tapi saya pikir saya pengen ngasih sesuatu yang saya siapin sendiri, nggak banyak, tetapi yang coklatnya yang cukup enak menurut saya begitu. Jadi saya ada nyiapin ada kertas buat menaruh nanti coklatnya, bukan kertas kayak plastik begitu. Lalu saya punya nanti saya akan taruh ini Ritter Sport, tapi yang yang packagingnya yang mini, yang kecil, beraneka rasa.
Jadi ada macam-macam seperti ini di satu bungkus. Nanti saya taruh dua Ritter Sport mini ini, lalu nanti saya kasih apa ini, Ferrero ya, coklat Ferrero. Nanti saya akan berikan 2 coklat Ferrero juga di dalam bungkusannya. Kemudian saya juga punya coklat dari Lindt. Nanti saya akan taruh coklat dari Lindt 1 di dalam bungkusannya. Dan saya juga punya apalagi, ini ada, nggak tahu nih, Fine Nuss Pralinen Schokoliebe, pokoknya itulah ya. Ini ada coklat lagi, nanti saya juga akan taruh di dalamnya. Nanti saya akan bungkus, kemudian jadi hasilnya saya sudah bungkus 1, nanti saya bungkus di dalamnya dengan isi coklat-coklat ini. Saya ikat pakai pita warna merah, lalu saya kasih tulisan kecil di sini yang saya tulis kata-kata di situ, God segnet ihnen mit Gesundheit. Ya, jadi saya mendoakan supaya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Saya akan tempel tulisan ini di bungkusannya, dan nanti hari Minggu tengah malam saya akan taruh di depan pintu rumah mereka. Saya tunjukin, saya bikin 1, nanti kalian lihat akan jadinya seperti apa. Jadi saya akan taruh yang ini dulu, apa namanya, satu Ritter Sport. Lalu saya taruh Ferrero 2 dalamnya, 2 Ferrero. Harus ditata supaya dia kelihatan cantik. Lalu kemudian di atasnya saya taruh lagi 1 small Ritter Sport, and then Lindt, coklat Lindt. Ini coklatnya enak. Lalu 1 lagi coklat yang ini, saya nggak tahu namanya yang ini. Nah, sudah penuh begitu. Kemudian saya akan putar-putar, dan saya ada pita di sini. Kemudian diikat aja, lalu dibikin seperti apa ya, kayak ikatan kupu-kupu begitu ya. Saya nggak tahu apakah tetangga saya ini orang yang percaya Tuhan atau mereka ateis, tapi supaya mereka tahu kalau berkatnya datang dari Tuhan, makanya saya tulis di sini God segnet ihnen mit Gesundheit. Karena sekarang ini kan sedang musim corona, orang-orang pasti berharap kesehatan itu akan menjadi berkat yang sangat berharga. Jadi, tada, beginilah nanti hasilnya. Ada coklat-coklat yang enak dan ucapan berkat yang taruh di situ. Saya hanya ingin memakai setiap kesempatan untuk memberkati orang-orang, berharap kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, siapa tahu Tuhan bisa berbicara kepada hati mereka sehingga mereka mempercayai Tuhan. Begitu cerita saya hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Tuhan memberkati.